Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Divalani, kelas 2C. Saya akan mereview materi pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-15 ini membahas tentang alasan penghapusan pidana. Nah, alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Nah, alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena bersifat melawan hukum. Nah, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya kesalahan. Nah, atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, yang pertama alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Nah, alasan pembenar terbagi menjadi 3, yaitu alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Nah, alasan pembenar umum terbagi menjadi 4. Yang pertama daya paksa atau keadaan darurat yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Lalu selanjutnya bela paksa di dalam pasal 49 KUHP. Lalu melaksanakan perintah undang-undang di dalam pasal 50 KUHP, dan yang terakhir perintah jabatan yang sah di dalam pasal 50 ayat 1 KUHP. Yang kedua alasan pembenar khusus yang terdiri dari 3. Yang pertama dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, yaitu pada pasal 186 ayat 1 KUHP. Lalu pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pada pasal 314 KUHP. Nah, lalu alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama ada disiplin hukum dari orang tua atau guru, lalu kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dan penyelidikan ilmiah. Lalu fungsi negatif dari sifat luar hukum material, misalnya Ares Segerod tentang dokter hewan, Junto putusan MA tentang Markus Effendi. Lalu selanjutnya alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena ada kesalahan. Nah, alasan pemaaf terdiri dari 3, yaitu alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Nah, alasan pemaaf umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab pada pasal 44 KUHP, lalu daya paksa dalam arti sempit pada pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat 2 KUHP, dan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2. Lalu alasan pemaaf khusus yaitu yang pertama mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pada pasal 110 ayat 4 KUHP, lalu penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pada pasal 163 ayat 2 bis KUHP, lalu tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. Nah, pada pasal 166 KUHP. Lalu pencurian antara suami istri pada pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan insubordinasi tidak jadi pada pasal 464 ayat 3 KUHP. Lalu yang terakhir, alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Lalu yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Nah, selanjutnya daya paksa atau overmatch. Nah, diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, dan setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Nah, dalam doktrin daya paksa dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Nah, lalu ada daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan perbuatan lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Nah, daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu pertentangan antara 2 kepentingan hukum, lalu pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan yang ketiga pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, selanjutnya bela paksa atau nodwear. Bela paksa atau nodwear diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Nah, syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu, karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Lalu yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu yang pertama ada diri sendiri atau orang lain, lalu kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Lalu selanjutnya bela paksa yang melampaui batas. Nah, diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
Nah, keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Nah, yang selanjutnya melaksanakan ketentuan undang-undang. Diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Nah, yang terakhir, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Lalu selanjutnya melaksanakan perintah jabatan, dibedakan menjadi dua. Yang pertama melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP, lalu melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Nah, perintah jabatan yang sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Nah, yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Lalu yang terakhir, alasan penghapus di luar undang-undang yang terdiri menjadi dua, yaitu diatur dalam jurisprudensi dan dengan menggunakan alasan pembenar. Nah, yang diatur dalam jurisprudensi yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Contohnya pada kasus ares dokter hewan. Nah, yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Nah, lalu selanjutnya dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin, lalu ada persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan yang ketiga menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.